Shalom, selamat datang Bapak Ibu Jemaat sekalian, Gereja Kristen Kalem Kudus Kosambi Baru. Dan juga selamat datang kepada para simpatisan yang hari ini ikut bergabung bersama dengan kami di ibadah online Gereja Kristen Kalem Kudus Kosambi Baru. Bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan kita satu kesempatan lagi untuk kita boleh sama-sama beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan bersama dengan keluarga di tempat kita masing-masing. Marilah kita dengan sikap hormat, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, kita mau masuk ke dalam ibadah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Ibadah online ini dimulai dengan suatu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak terasa bahwa sudah kurang lebih 2,5 bulan kita mengikuti ibadah secara online. Apapun yang terjadi atau apapun yang kita alami selama beberapa bulan terakhir ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah selalu hadir di dalam setiap hidup kita, anak-anaknya. Tidak terbatas hanya di dalam ruang gereja saja. Saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran dan suara kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kiranya melalui pujian ini, kita berkata kepada Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ia yang menjamah dan memimpin hati kita, dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, untuk dapat mengalami kehadiran dan jamahan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh datang lagi ya Bapa ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak terasa bahwa sekarang kami sudah masuk di minggu terakhir di bulan Mei. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau seringkali kami tidak mengucap syukur, seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami mengeluh, padahal sudah begitu banyak berkat yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami. Ampuni kami ya Bapa. Saat ini kami mau datang ya Bapa, membawa hati kami, membawa pikiran, membawa suara kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan, Tuhan yang boleh ditinggikan melalui setiap puji-pujian kami. Kami mau menyerahkan untuk ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini gereja Tuhan memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Hal ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacakannya secara responsoria. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersama-sama. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, hari ini kita bersyukur bahwa kita akan mendengarkan kembali kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Murisa Plus, di mana dalam pujian mereka akan menceritakan bahwa kita adalah permata hati Tuhan. Dalam hidupku mengalir hati
kiranya sungguh menguatkan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, hidup kita telah diubahkan. Roh Kudus yang telah diam dalam hidup kita, orang-orang percaya dan gerejanya. Kiranya kita akan terus menjalani panggilan kita untuk menjadi terang dan garam di dalam dunia ini dan memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berkata, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. amin. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. 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 Amin. Kiranya pujian ini terus menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saat ini kita mau sama-sama membuka hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Robbie James. Kita mau sama-sama angkat pujian. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus memulihkan kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini, khususnya bagi jemaat GKKK Kosambi Baru dan Pangkal Pinang. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami sehingga pada hari ini kami bisa memperingati hari Pentakosta, hari di mana Engkau membaptis setiap kami orang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Biarkanlah firman-Mu akan menuntun kami, akan membimbing kami, membawa kami mengenal kebenaran, sehingga melalui firman-Mu ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada kemenangan. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya berikan tema kuasa Roh Kudus. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita simak bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, sedahsyat apa kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita? Saudara bisa lihat itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Wow, saudara. Dahsyat sekali Roh Kudus ini. Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang diam di dalam kita, ini adalah kuasa yang begitu sangat dahsyat, menembus kematian, menghancurkan maut, dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini adalah roh yang dahsyat sekali, saudara, dan roh ini diam, tinggal di dalam diri kita. Dan kita akan belajar bersama-sama seperti apa bekerjanya kuasa Roh Kudus ini di dalam diri kita. Namun sebelum kita membahas ini, saudara perlu memahami bahwa setiap kita hidup di dunia, kita ini hidup saling membantu satu dengan yang lain. Suami dibantu istri, istri dibantu suami. Anak-anak dibantu orang tua dibantu oleh anak-anak. Karyawan dibantu oleh pimpinan, pimpinan dibantu oleh karyawan. Di dalam dunia ini tidak ada yang hidup sendirian. Kalaupun ada orang berkata, aku bisa hidup sendiri, saudara, tanpa dia sadari, handphone yang dia pakai itu adalah karya orang lain. Ada orang berkata, aku bisa hidup mandiri. Saudara, beras yang dia makan itu adalah hasil karya orang lain yang nanam orang lain. Saudara, kita semua hidup saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan kita saling menggunakan karya dari orang lain, dan orang lain juga menggunakan karya dari kita. Jadi hidup kita ini adalah saling tolong menolong, hidup kita ini adalah saling terkait satu dengan yang lain. Namun menariknya adalah perlu kita sadari, ada satu penolong yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Namun karyanya sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Terutama membawa kita ini memiliki karakter seperti Kristus. Membawa kita ini semakin dekat dengan Allah, yaitu Roh Kudus. Kita akan lihat apa peran Roh Kudus yang diberikan pada kita pada Yohanes 14 ayat 16. Di situ dikatakan, Aku, kata Tuhan Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengan jelas di situ dikatakan, Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain. Di dalam hidup kita ini ada banyak penolong. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, rekan kita, dan semua sahabat kita. Namun ada yang lain, yaitu Roh Kudus yang tidak kelihatan. Namun sesungguhnya kuasa Roh Kudus itu menolong kita untuk kita bisa menjalani hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan. Saudara, kita akan melihat yang pertama. Apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita? Menolong kita untuk berbuat baik. Saudara, kalau baca di dalam Roma pasal 3 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi pada intinya,
di dalam diri manusia itu tidak ada sesuatu pun yang baik. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk kita ini bisa berbuat baik. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu berkata kepada saya, dia begitu marah dan jengkel kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Namun dia berkata kepada saya, dia heran. Walaupun dia begitu sangat marah, namun dia masih tetap bisa perhatian. Dia masih tetap bisa menunjukkan pengampunan. Dia masih bisa begitu peduli terhadap orang-orang di sekitarnya yang dia nilai orang-orang ini tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Dia berkata kepada saya, seperti bukan aku yang melakukannya. Sepertinya ada orang lain yang melakukannya. Dan dia yakin itu Tuhan yang melakukannya di dalam dirinya. Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Di dalam diri kita, natur kita ini adalah dosa. Kalaupun kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang menyakiti kita, itu adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Sama sekali bukan kita. Oleh sebab itu jangan sombong, jangan membanggakan diri karena perbuatan baik yang telah engkau lakukan. Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Kudus itu, yang adalah Kristus itu, diam di dalam diri kita. Kita tidak hidup lagi sendirian, tetapi Roh Kristus itu diam di dalam diri kita. Dialah menolong kita untuk kita melakukan kebaikan. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita hidup saleh. Saudara kalau baca di dalam Roma 7 ayat 18 dan 21, di situ dikatakan, sebab aku tahu, kata Paulus, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dikatakan saleh. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kehendak itu ada, keinginan itu ada. Tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik, kata Paulus. Kemudian ayat 21 di situ dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara, kita dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa hidup saleh. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Hanya kekuatan Roh Kudus yang mampu menolong kita, yang sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu, mampu menolong kita hidup benar, hidup kudus, hidup saleh, seperti yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Roh Kudus, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita bisa hidup benar, hidup saleh di hadapannya, hidup kudus di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau bisa berkata tidak terhadap dosa, jika engkau bisa mempertahankan hidup benar, hidup kudus, hidup tidak dalam percabulan, jangan sombong. Jika engkau setia kepada suamimu, jika engkau setia kepada istrimu, jangan sombong. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dirimu. Yang ketiga, apa yang menjadi pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita? Menolong kita untuk berdoa. Saudara, Tuhan terkadang mengizinkan berbagai macam kesulitan untuk membentuk karakter kita, untuk menumbuhkan iman kita. Saudara, kadang kita berdoa dan kita sudah tidak tahu lagi bagaimana kita itu berdoa.
Saudara, Roh Kudus, dia menolong kita bagaimana kita berdoa. Kita hanya berdoa, Tuhan, Tuhan. Tapi roh kita ini berdoa untuk kita. Dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan lagi. Kita tidak tahu lagi bagaimana. Tetapi Roh Kudus itu berdoa, saudara, untuk kita. Kita bisa lihat itu di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu membantu kita untuk kita ini berdoa. Yang keempat, Roh Kudus menolong kita untuk kita itu memikul salib. Saudara, kalau baca di dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, setiap kita, Tuhan kasih porsi sendiri-sendiri salib. Dan setiap kita harus menanggung salib itu. Menariknya adalah Roh Kudus. Dia menolong kita untuk kita bisa menopang, menanggung, memikul salib yang harus kita pikul. Entah itu berkaitan dengan sektor ekonomi, berkaitan dengan sektor kesehatan, pekerjaan, ataupun apapun juga. Tetapi saudara, Roh Kudus, dia menolong kita. Dia tidak membiarkan kita ini sendirian. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Saudara, kalau baca di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Paulus berdoa sebanyak 3 kali, minta supaya duri dalam daging ini dicabut. Namun jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Saudara, mungkin saya katakan ini salib yang harus dipikul oleh Paulus supaya kuasa Allah itu sempurna. Wow, saudara. Hidup kita ini memang tidak sempurna. Kita memikul salib kita dengan kekuatan kita yang tidak sempurna. Namun ketaatan kita, ketundukan kita kepada Roh Kudus membuat kuasa Allah itu menjadi sempurna di dalam hidup kita yang tidak sempurna ini. Jadi akhirnya bagaimana? Hidup kita ini menjadi sempurna, saudara. Karena kuasa Roh Kudus yang sempurna di dalam diri kita. Biarkanlah apa yang terjadi dengan Paulus itu juga terjadi pada diri kita. Tidak heran Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup kita yang tidak sempurna ini, saudara, menjadi sempurna karena kuasa Allah itu sempurna di dalam diri kita. Yang berikutnya, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengenal kebenaran. Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 13a. Dan kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia berbicara kepada kita lewat hati nurani kita. Dia berbicara kepada kita lewat pikiran kita. Melalui Alkitab yang kita baca. Melalui firman Tuhan yang kita dengar. Dia berbicara kepada kita, saudara. Dia menuntun kita untuk kita semakin dekat kepada Dia. Dia menuntun kita untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Yaitu Roh Kudus. Yang keenam,
Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita bersaksi, saudara. Kadang kita tidak tahu bagaimana kita bisa bersaksi, menceritakan Injil kepada orang lain, tetapi Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat, yang memberikan kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita bisa bersaksi, sehingga kita bisa memberikan jawaban kepada orang yang menuntut pertanggungjawaban atas iman kita ini. Saudara, kalau baca di dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Pada saat itu juga Tuhan akan mengaruniakan kepadamu. Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita, menginspirasi kita untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan ayat 4. Paulus berkata, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Wow, saudara. Paulus betul-betul menyadari akan peran kuasa Roh Kudus. Bukan dengan hikmat duniawi, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan itu disampaikan, kesaksian itu diberikan untuk memberikan penguatan, untuk memberikan penyegaran, untuk memberikan penyejukan, untuk memberikan kebebasan bagi banyak orang yang mendengarkan firman kesaksian itu. Saudara, itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Namun saudara, tidak hanya itu. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, Roh Kudus juga menyertai kita ketika kita bersaksi dengan tanda-tanda yang ajaib. Di situ dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kita mendengar banyak kesaksian ketika orang memberitakan Injil. Mereka disertai dengan tanda-tanda mujizat. Namun jangan disalah mengerti ya. Firman Tuhan ini, tanda-tanda ini adalah menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Banyak orang menyalah mengertikan dengan memaknai bahwa tanda-tanda ini untuk menunjukkan betapa hebatnya dirinya, betapa saktinya dia, betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Oh tidak, saudara. Firman Tuhan ini adalah diberikan untuk menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadinya, supaya dilihat saleh, supaya dilihat sakti, supaya dilihat hebat. Justru tanda-tanda ini tidak akan menyertai orang-orang seperti ini. Ya, jangan disalah mengerti. Nah, saudara, sekali lagi, 6 pertolongan yang kita dapatkan dalam kuasa Roh Kudus. Yang pertama, menolong kita berbuat baik. Menolong kita hidup saleh. Menolong kita untuk kita berdoa. Menolong kita untuk pikul salib. Menolong kita untuk kita mengenal kebenaran. Menolong kita untuk kita bersaksi. Ini adalah kuasa Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kita. Namun sekarang pada kenyataannya saudara, saya katakan banyak orang tanpa menyadari menolak pertolongan kuasa Roh Kudus itu. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, orang seperti apa itu bisa menolak kuasa Roh Kudus itu? Orang yang seperti ini, saudara. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka.
Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi nampaknya saleh. Nampaknya benar. Nampaknya kudus. Nampaknya memuliakan Tuhan. Nampaknya memberi. Tapi sesungguhnya Paulus berkata, mereka memungkiri kekuatan Roh Kudus itu. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh mereka ini? Saudara bisa baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun tampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini adalah ciri-ciri orang yang menolak pertolongan kuasa Roh Kudus. Dia menjalankan ibadahnya sendiri bukan untuk menuruti kehendak Allah, memuaskan kehendak Allah, tetapi memuaskan kehendak dirinya sendiri. Memuaskan hawa nafsu dunia sendiri. Nampaknya berpuasa, nampaknya melakukan sesuatu yang baik, tapi sebetulnya hanya untuk memuaskan hidup hawa nafsunya, saudara. Inilah tipe-tipe karakter orang yang menolak pertolongan kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak heran, pada akhir zaman Tuhan Yesus akan berkata kepada orang-orang ini di dalam Matius 7, 21, 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tuhan berkata apa kepada mereka? Aku tidak kenal kamu, kamu itu pembuat kejahatan. Semua ibadahmu, semua yang kamu lakukan hanya untuk kebanggaanmu, hanya untuk keangkuhan hidupmu, hanya untuk kepentingan hawa nafsumu, keinginan matamu, keinginan dagingmu, yang kamu bungkus yang namanya rohani, yang kamu bungkus yang namanya mujizat, yang kamu bungkus namanya itu adalah nubuat-nubuat. Semuanya kamu lakukan untuk dirimu. Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanmu. Saudara, janganlah sampai itu terjadi atas diri kita. Dan biarkanlah saudara kita termasuk tipe orang-orang yang betul-betul menerima pertolongan Roh Kudus itu. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita menerima kuasa Roh Kudus itu sebagai penolong di dalam hidup kita? Saudara, kalau baca di dalam Galatia 5 ayat 16, di situ dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kita harus hidup menurut keinginan roh. Tuhan, hari ini apa sih yang kamu mau? Tuhan, apa sih yang kau inginkan aku lakukan kepada orang yang menyakiti hatiku? Tuhan, apa sih yang kau ingin aku lakukan kepada orang yang telah melukai, membuat aku jadi rugi ini? Saudara, setiap tindakan kita itu adalah tindakan yang direstui oleh Roh Kudus. Kita hidup menurut keinginan roh, bukan keinginan daging kita. Bukan keangkuhan hidup kita, keinginan mata, keinginan daging kita, saudara. Kita harus mematikan keinginan daging kita itu. Dalam Kolose 3 ayat 5 di situ. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi itu kamu matikan semuanya. Dan kita membiarkan keinginan Roh Kudus sendiri yang hidup di dalam diri kita. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dimatikan, kecemaran dimatikan, hawa nafsu dimatikan, penyembahan berhala. Lalu kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5. Penyembahan berhala termasuk ketamakan, keserakahan, duit dimatikan. Kita butuh duit, saudara.
Tapi jangan sampai kita memberhalakan uang. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan semuanya itu dimatikan keinginan daging itu, saudara. Dan kita hanya hidup berdasarkan keinginan roh. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara, setiap pagi kita berkata, Tuhan tuntun aku. Apa yang aku harus lakukan ketika aku di tempat kerja? Apa yang aku harus lakukan ketika aku berhadapan dengan tetangga? Apa yang aku harus lakukan ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya di sekitarku ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku. Saudara, ini yang juga dilakukan oleh ibu yang tadi, yang saya ceritakan di awal tadi. Dia merasa jengkel dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Tetapi karena hidupnya itu dipimpin Roh Kudus, dia membiarkan dia tunduk, taat. Dia mematikan keinginan dagingnya, keinginan matanya, keangkuhan hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, dia menuruti keinginan roh. Sehingga dia berkata, seperti bukan aku yang melakukannya. Aku tahu itu Tuhan yang melakukannya di dalam aku. Sungguh indah, saudara, perkataan ini. Biarkan ini juga menjadi perkataan kita. Bahwa kita setiap hari, setiap saat, selalu hidup menurut keinginan Roh Kudus itu. Dan buah roh itu, saudara, akan kita dapatkan. Apa itu? Galatia 5 ayat 22. Kasih. Bagaimanapun juga kasih. Sukacita, damai sejahtera. Hidup kita ada ketenangan di tengah-tengah situasi yang sekarang mungkin kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Wow, saudara, itu buah yang akan kita lihat. Itu buah yang akan kita saksikan ketika kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Dan janji Tuhan bagi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, saudara. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi orang-orang yang mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Janji Tuhan, engkau walaupun mengalami kesulitan, Tuhan berjanji, aku akan menjawab dia. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, bahkan aku akan memuliakannya. Aku akan memberikan umur panjang. Akan kukenyangkan dia dengan kasih setia keselamatan daripada. Wow. Luar biasa. Saudara, mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita mematikan keinginan daging kita dan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Tolonglah supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, jika selama ini kami hidup hanya untuk menuruti keinginan daging kami, hawa nafsu kami, keangkuhan hidup kami, Tuhan ampunilah kami. Tolonglah mulai hari ini ya Tuhan, kami untuk mematikan keinginan daging kami. Dan kami memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami menerima pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan kami akan menyaksikan mujizat demi mujizat.
anugerah demi anugerah, keselamatan demi keselamatan, secara berkelimpahan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan melalui beberapa cara yang telah kita ketahui sebelumnya. Firman Tuhan menghiburkan kita sekalian bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita dan memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Kita sama-sama angkat pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin langkah hidup kami di depan. Ajar kami untuk senantiasa taat mengikuti kehendak-Mu. Pakailah hidup kami ini untuk memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami, untuk kami boleh mengabarkan Injil Kristus yang telah menyelamatkan kami. Ya Bapa, semua yang ada pada kami, kiranya Engkau memakai, sehingga banyak orang boleh memperoleh berkat. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Gereja Kristen Kalem Kudus Kosambi Baru.
Tuhan kiranya pakai untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi berkat bagi sekeliling dan sesama kami melalui persembahan ini. Dan pada saat ini kami juga bersehati untuk membawa doa syafaat. Kami berdoa ya Bapa untuk negara dan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Khususnya pemerintah yang ada sekarang ini dalam mengatasi berbagai masalah dan pergumulan yang ada di bangsa Indonesia. Untuk masalah kesehatan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah ekonomi dan juga keamanan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang terus menolong para pemerintah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Tuhan yang tahu setiap kedalaman hati kami. Apa yang kami alami, apa yang saat ini menjadi pergumulan terberat kami. Kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam perekonomian, ataupun juga masalah keluarga dan juga pelayanan. Kiranya apapun yang terjadi di dalam hidup kami, ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan menolong setiap kami sesuai dengan waktu dan rencana daripada-Mu. Kami juga mau menyerahkan ya Bapa gereja Tuhan dimanapun berada. Walaupun memang saat ini gereja-gereja Tuhan belum dapat melakukan ibadah tatap muka secara langsung ataupun di dalam gedung gereja. Namun kami rindu ya Bapak, kehadiran gereja-gereja dapat terus dirasakan melalui ibadah-ibadah online dan juga pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kiranya melalui momen ini juga banyak keluarga yang dapat merasakan persekutuan yang semakin erat satu sama lain. Di dalamnya juga ada pertumbuhan iman dalam seluruh keluarga. Inilah doa-doa kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh ditinggikan, Tuhan yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Fransislan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah keselamatan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita senantiasa ada di dalam kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robi James yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah online GKK Kosambi Baru. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Saudara, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Francis Lai. Mari kita menyiapkan hati kita juga bersama dengan keluarga untuk setia di dalam beribadah. Saudara, seperti yang sudah disampaikan saudara, untuk info persembahan, saudara bisa memberikan persembahan melalui via transfer, atau saudara mengumpulkan selama beberapa minggu, dan atau saudara datang ke gereja memasukkan amplop persembahan di kotak persembahan. Dan warta persembahan akan disampaikan pada minggu pertama dan minggu yang ketiga. Baik saudara, selamat hari Minggu. Kita tetap di rumah berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.